persilakan teman-temannya. Shalom kira. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi Bu. Selamat pagi anak-anak semua. Baiklah, langsung saja kita masuk ke kelas ya. Ya Bu. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada anak-anak dipersilakan berdiri. Ibu yang memimpin ya. Ya Bu. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Akhirnya bagus, pimpin teman-temannya berdoa sebelum kita memulai pelajaran. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan membaca doa tadi, pelajaran yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kepada anak-anak silakan duduk kembali. Membawakan laptop Ibu ke ruang kelas ini tadi. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen Ananda sekalian. Yang tidak hadir nanti tolong berikan alasannya ya. Ya Bu. Nia Ernanda Irawan Putri Hadir Bu. Dwi Handini Irawan Putri Hadir Bu. Bagus Ramadan Hadir Bu. Nero Izin Bu. izin kenapa dia? Sakit Bu. Destika Hadir Bu. baik. Berarti yang tidak hadir Nero ya? Ya Bu. Semoga Nero cepat sembuh dari sakitnya sehingga bisa sama-sama belajar lagi bersama kita ya. Amin. Anak-anak, materi kita minggu ini adalah teks cerita rakyat. Minggu lalu Ibu sudah memberikan tugas kan kepada anak-anak untuk mencari tahu apa itu teks cerita rakyat. Sudah dulu. Oke. Dan maka dari itu Ibu ingin menanyakan apakah cerita rakyat itu? Ada yang tahu? Cerita zaman dulu Bu. Ada yang lain? Sama Bu, cerita zaman dahulu. Oke, baik. Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan cerita zaman dahulu yang berkembang dan hidup di kalangan masyarakat secara turun-temurun yang disampaikan secara lisan. Ya, anak-anak sekalian, dia dari zaman dahulu sampai zaman sekarang
masih ada sampai yang sekarang. Baik, untuk selanjutnya tujuan dari pembelajaran cerita rakyat ini, yang pertama yaitu selama proses pembelajaran peserta didik dapat mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia dan menggunakannya sesuai dengan kaidah dan konteks untuk bangsa. Yang kedua, setelah membaca teks cerita rakyat ini, peserta didik diharapkan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap masalah yang dikemukakan dalam teks cerita rakyat melalui lisan maupun tulisan. Selanjutnya, setelah membaca teks cerita rakyat, peserta didik dapat menentukan karakteristik hikayat teks cerita. Yang keempat, cerita rakyat dapat diceritakan melalui lisan ataupun tulisan. Selanjutnya, setelah membaca teks cerita rakyat di sini, Ananda sekalian diharapkan dapat menemukan nilai hikayat dalam teks cerita. Ananda sekalian juga diharapkan dapat menemukan pokok-pokok isi hikayat isi dengan benar melalui lisan ataupun tulisan. Selanjutnya, peserta didik dapat menentukan nilai hikayat teks cerita rakyat baik secara lisan ataupun tulisan. Yang terakhir, setelah membaca ini, Ananda sekalian dapat mempresentasikan teks cerita rakyat berdasarkan pokok isi dan nilai hikayat yang baik. Kita membahas mengenai karakteristik teks cerita rakyat. Ananda sekalian ada yang tahu nggak apa aja karakteristik cerita rakyat ini? Dwi, ada tahu apa? Bersifat tradisional, Bu. Ya, betul. Ya, betul. Yang lain? Dan ceritanya secara turun-temurun, Bu. Betul. Ada yang lain? Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai karakteristik teks cerita rakyat ya. Yang pertama itu disampaikan turun-temurun. Benar yang dibilang Dwi tadi. Cerita rakyat ini disampaikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Yang kedua itu tidak diketahui siapa yang pertama kali membuatnya. Jadi sampai sekarang pun tidak ada yang mengetahui cerita rakyat ini siapa yang menciptakan, siapa yang membuatnya, tidak ada yang mengetahuinya ya. Yang ketiga yaitu kaya dengan nilai-nilai luhur. Selanjutnya dia bersifat tradisional. Kemudian memiliki banyak versi dan variasi, mempunyai bentuk klise dalam susunan atau cara pengungkapannya. Selanjutnya bersifat anonim. Ada yang tahu nggak anonim itu apa? Tidak ada pengarang. Nah, benar apa yang dikatakan Nia tadi, tidak ada pengarangnya. Terus cerita rakyat ini berkembang dari mulut ke mulut. Cerita rakyat juga disampaikan secara lisan. Bentuk dan isinya bersifat statis. Ada yang tahu statis itu apa? Diam, Bu. Kemudian dia bersifat komunal, milik bersama. Berarti dia itu milik semua orang, nggak hanya orang individu yang memilikinya ya anak-anak. Yang terakhir dia bersifat istana sentris. Ada yang tahu istana sentris itu apa? Kerajaan. Nah, benar. Enggak di sini aja. Ya, dia bersifat istana sentris. Ceritanya berkisar seputar kerajaan. Ini yaitu nilai-nilai dalam hikayat. Dalam hikayat ini ada banyak macam nilai-nilai. Ada yang tahu apa aja nilai dalam hikayat? Tidak, Bu. Yang pertama itu ada nilai budaya, ada nilai moral, nilai sosial, agama, pendidikan, etika, dan sebagainya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai nilai budaya. Nilai budaya di sini berkembang secara turun-temurun di masyarakat. Dia berhubungan dengan budaya Melayu. Ciri khas nilai-nilai budaya dibandingkan dengan nilai lainnya adalah masyarakat takut meninggalkan atau menentang nilai tersebut karena takut
sesuatu yang buruk akan menimpanya. Berarti nilai budaya ini sangat berpengaruh dalam cerita hikayat, karena kepercayaan dari masyarakat itu sendiri tentang cerita hikayat masih sangat kuat. Jadi nilai budaya ini sangat berpengaruh dalam cerita hikayat tersebut. Yang kedua, nilai moral. Nilai ini berhubungan dengan masalah moral. Pada dasarnya nilai moral ini berkaitan dengan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dinikmati. Selanjutnya itu nilai agama. Nilai agama di sini berhubungan dengan yang pastinya dengan keagamaan ya, nilai agama. Yang biasanya ditandai dengan penggunaan kata konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa, pahala, serta surga ataupun neraka. Selanjutnya yaitu nilai pendidikan. Ini berhubungan dengan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Nilai yang berhubungan dengan keindahan dan seni. Yang terakhir yaitu nilai sosial. Nilai yang berhubungan dengan kehidupan di dalam masyarakat. Biasanya berupa nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Indikasi nilai sosial ini dikaitkan dengan kepatuhan dan kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Ibu itu sedikit penjelasan. Adakah yang ingin bertanya? Saya Bu ingin bertanya, Apa Bu? apa perbedaan hikayat dengan dongeng Bu? Oh, baik. Sebentar lagi saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Ya Bu. Tugas pada Anda sekalian berupa tugas individu 1 dan tugas kelompok 1. Tugas kelompok ini dikumpulkan minggu depan. Baik Bu. Jadi kepada Anda sekalian dibebaskan untuk memilih kelompok masing-masing. Kelompoknya terdiri dari 3 atau 4 orang ya. Ya Bu. Tugas kelompoknya yaitu mengidentifikasi karakteristik hikayat, isi hikayat, nilai-nilai dalam hikayat berupa moral, sosial, agama, budaya, dan pendidikan. Hikayat tersebut Ananda bebas memilih hikayat apa saja yang ingin Ananda identifikasi. Tugasnya dikumpulkan minggu depan. Baik Bu. Sebelum Ibu memberikan tugas yang untuk individu, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Dwi tadi. Pertanyaannya, apakah perbedaan antara hikayat dengan dongeng ya Dwi? Iya Bu. Baik, Ibu akan menjawab. Untuk perbedaannya, di sini pemilihan kata-kata hikayat jauh lebih indah dibandingkan dengan pemilihan kata-kata dalam dongeng. Dalam penulisannya pun, hikayat ditulis dengan pemilihan diksi-diksi yang indah. Jadi dongeng itu lebih bebas kata-katanya dibandingkan dengan hikayat. Kalau hikayat dia lebih banyak pemilihan kata-kata dibandingkan dengan dongeng. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada pertanyaan tadi? Sudah Bu. Berarti Ibu bisa menanyakan diksi itu apa? Diksi itu adalah pemilihan kata. Ya, bagus. Berarti Ibu sudah memahami dari pertanyaan kita tadi ya. Bu. Baik, untuk tugas individunya, di sini Ibu akan memberikan kertas yang berisi tentang hikayat Indra Brawan. Kepada Anda sekalian, Ibu meminta untuk mengidentifikasi nilai hikayat dan isi pokok cerita rakyat ini. Baik Bu. Ini untuk gambarnya seperti ini, hikayat Indra Brawan. Ini hanya gambaran singkatnya saja. Jadi Ibu akan memberikan satu orang satu untuk hikayat Indra Brawan ini. Jadi Anda sekalian disuruh untuk mengidentifikasi nilai hikayat dan isi pokoknya. Untuk tugas individu ini Ibu berikan waktu sampai minggu depan juga.
Ibu. Untuk tugas yang kelompok itu dia bergiliran ya tampilnya. Minggu depan dimulai dari kelompok 1. Nanti Dwi tolong catat nama teman-temannya. Baik, Bu. Terima kasih. Anak-anak mungkin sekian dari Ibu. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam